kita bertemu lagi di kesempatan pada siang hari ini. Kemarin saya sudah menginformasikan juga di grup bahwasanya kita akan ada kuliah pengganti pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu weekendnya, mengganggu akhir pekannya. Semoga tidak terlalu berdampak buruk pada rencana akhir pekan teman-teman semua. Oke, ini pertemuan kita yang ketiga, teman-teman, untuk mata kuliah pariwisata berkelanjutan bagi teman-teman angkatan 2021 ya berarti. Nah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi. Sepertinya saya akan cepat saja untuk masuk ke materi seperti itu. Semoga bisa teman-teman lihat di screen teman-teman masing-masing. Sudah bisa dilihat teman-teman di layar teman-teman? Sudah, Mas. Mas Oke. sudah terlihat. Terima kasih sekali. Oke, kan perkuliahan siang hari ini pelan-pelan ya, sembari menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Jadi mengingatkan kembali di minggu depan itu jatahnya kita adalah pertemuan secara hybrid atau luring seperti itu ya. Saya belum mendapatkan info kita akan ke bagian ruang mana. Hanya saja nanti saya akan segera menginformasikan kepada teman-teman bahwa nanti kita akan berada di ruang mana, jadwalnya setelah kita sepakati di 7.45 ya teman-teman ya. Dan nanti mohon bisa mematuhi protokol kesehatan pertama jelas. Yang kedua adalah saya tidak tahu apakah satu ruangan itu bisa diisi full. Saya yakin tidak karena ini masih dalam masa pandemi seperti itu. Di masa pandemi ya tentunya nanti teman-teman bisa saling diskusi dengan teman-temannya mana yang akan masuk duluan, mana yang minggu depannya luring atau yang minggu depannya harus daring seperti itu. Jadi supaya tidak menumpuk. Anyway itu mungkin bisa kita bicarakan di akhir perkuliahan, tapi langsung saja saya mulai pertemuan pada siang hari ini. Kita akan fokus membicarakan mengenai prinsip keberlanjutan ekologi dalam pariwisata. Why ekologi menjadi penting dalam konteks keberlanjutan pariwisata atau pariwisata berkelanjutan, karena dari sekian banyak literatur ketika kita melakukan studi pustaka, tinjauan pustaka seperti itu, hadirnya keberlanjutan pariwisata atau pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism, sustainability in the tourism context, itu didasari dari munculnya awareness global terhadap ekologi. Jadi ada satu artikel tulisan, kemarin mungkin teman-teman juga sudah membaca artikel gitu ya mengenai framework, itu kan ada 4 dimensi kalau tidak salah. Ada yang saling mengkutupkan, ada yang kontinum, rangkaian, ada juga yang convergence, memusat pada satu upaya bersama dengan goals tertentu seperti itu. Di artikel lain, misalnya dari artikelnya Richard Shapley, itu ada satu passage, ada satu paragraf di mana dia mengkutip kenapa kemudian ekologi itu menjadi penting dalam konteks wisata, karena terjadi shifting paradigm atau perubahan paradigma yang signifikan ketika setelah tahun 1980-an muncul kesadaran lingkungan dan gerakan-gerakan lingkungan yang sampai hari ini skalanya sudah sangat global. Dulu kita menyadari bahwa dulu kita memahami bahwa orang-orang itu lebih memahami bumi dalam satu pandangan di mana berdaya ini tidak bisa habis. Bumi itu berlimpah, abundance, kemudian dia tidak bisa habis, dia selalu bisa memperbaiki dirinya sendiri dan lain sebagainya. Tapi kemudian di tahun-tahun 80-an, terutama 80-an akhir 90-an awal, muncul paradigma yang
yang meminjam satu istilah dalam artikel ilmiah tersebut yang disebut dengan bumi itu sebagai spaceship. Jadi kita harus membayangkan bumi itu sebagai satu kapal ruang angkasa gitulah ya. Ketika membayangkan bumi itu sebagai kapal ruang angkasa, berarti bumi itu memiliki limitasi, bumi itu memiliki keterbatasan, bumi itu memiliki kuotanya, memiliki titik puncak dari pemakaian sumber dayanya itu yang kemudian mendasari sustainable development, kemudian muncul sustainability, termasuk sustainable tourism. Ketika memang tidak ada ekologi, kalau dalam pandangan saya, statement saya, ketika tidak ada awareness terhadap ekologi, maka sustainable tourism itu belum tentu lahir. Karena kalau tidak ada kecenderungan terhadap pemahaman mengenai pentingnya melestarikan ekologi, maka ya sah-sah saja mungkin orang akan melakukan wisata secara konvensional lewat mass tourism seperti itu. Tapi setelah ada awareness terhadap ekologi, terhadap hal yang bersifat environment, maka sustainability muncul. Itu yang mendasari bahan diskusi kita atau materi kita pada siang hari ini. And then muncul istilah tourism and environment, pariwisata dan lingkungan. Jadi ada beberapa poin di mana pariwisata itu kemudian diklasifikasikan berdasarkan benar jenis daya tarik. Kalau jenis daya tarik kita akan mengacu bukunya John Fletcher, Chris Cooper, itu ada 4 misalnya komponen destinasi. Tapi kemudian kalau dari atraksinya kita mengenal ada daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Jadi ada natural attraction, cultural attraction, dan man-made attraction. Tetapi kalau dalam konteks kita koridornya berbicara secara environment atau dalam konteks ecological perspective, maka ada beberapa nih skema atau bentuk atau jenis atau tipologi dari aktivitas wisata sendiri. Pertama adalah alternative tourism, kedua adalah nature based tourism, ketiga adalah ecotourism, kemudian geotourism, dan yang terakhir adalah responsible tourism. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan pada teman-teman. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Alternative tourism, nature-based tourism, ecotourism, geotourism, or responsible tourism. Anyone? Ada yang pernah mendengar istilah ini? Oke, Izwan Bahari. Izin masuk Mas, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit berpendapat mengenai alternatif tourism. Yep. Yang saya tahu itu sama seperti namanya, itu wisata alternatif, yaitu jenis wisata yang muncul akibat maraknya mass tourism yang dianggap itu sudah tidak efektif lagi, yang dianggap malah memberikan banyak kerusakan terhadap lingkungan. Jadi karena itu kayak diperlukan kira-kira wisata alternatif apa yang lebih ramah akan lingkungan, lebih ramah juga terhadap sosial budaya dari masyarakat lokalnya. Seperti itu Mas, terima kasih. Terima kasih Izwan. Izwan menjawabnya dengan sangat textbook, mungkin dari artikel yang sebelumnya dibaca ya. It's okay. Good job Izwan, itu jadi fondasi statement yang cukup mewakili dari pertanyaan yang saya ajukan. Silahkan, ada lagi yang ingin mengajukan jawaban. Ayo. Izin menjawab, Mas. Oke, Mbak Asti ya. Oke, setelah ini Mbak Anur. Mungkin dari saya mengenai pemahaman ekoturism, yang pengertian dari saya sendiri itu salah satu kegiatan pariwisata yang mengutamakan aspek konservasi alam serta aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal tersebut. Dalam prinsipnya, ekowisata memiliki berbagai prinsip yang mengatur untuk menyatukan konservasi lingkungan hidup,
pengembangan masyarakat dan wisata yang berkelanjutan. Dan dampak dari ekowisata itu sendiri terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan bekerja, dampak menciptakan kesempatan berusaha, lalu juga pembangunan pada sekitar wilayah di destinasi tersebut terhadap pekerjaan warga lokalnya. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, Mbak Asti. Terima kasih sekali atas jawabannya, jawaban yang bagus. Ini juga sangat textbook sekali. Terima kasih Mbak Asti. Telah sedikit banyak berupaya untuk menguraikan what is ecotourism. Oke, selanjutnya tadi Mbak Anur, silakan Mbak Anur. Baik, apakah suara saya terdengar, Mas? Terdengar, silakan. Maaf kalau agak berisik. Jadi aku mau jelasin tentang responsible tourism. Oke. Responsible tourism atau mungkin yang bisa dikenal juga pariwisata bertanggung jawab atau mungkin pariwisata berkelanjutan juga merupakan konsep pariwisata di mana pariwisata tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Terus juga merupakan suatu sistem pariwisata yang mengedepankan tentang kepentingan ekosistem lingkungan dan ya itu tadi seperti tadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anur. Oke, itu Mbak Anur coba untuk menjelaskan soal responsible tourism. Ada lagi? Alternatif tourism sudah, ekoturism sudah, responsible tourism itu sudah ada 3 ya. Nature based tourism sama geotourism yang belum disentuh, belum diuraikan, coba diuraikan seperti itu. Silahkan ada teman-teman yang ingin. Saya izin menyampaikan pendapat, Mas. Oke, silahkan Mbak Delvian. Kalau yang responsible tourism, yang nature based tourism ini dulu kayaknya saya pas semester 1 pernah baca itu pariwisata yang base-nya tuh pokoknya di alam gitu, dan selain itu mereka juga memberikan manfaat kepada alam itu. Jadi kayak di alam, pariwisatanya atraksinya di alam, tapi kegiatan wisatanya juga memberikan manfaat bagi alam itu. Kalau yang geotourism ini saya baru baca tadi, baru browsing, itu kayak pariwisata yang memanfaatkan fenomena di alam gitu, kayak lembah, gunung, terus apa lagi ya, pokoknya struktur bumi gitu yang mungkin menarik, yang bisa dijadiin atraksi wisata buat dijadiin ya destinasi wisata itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Delvian ya. Oke, Mbak Delvian coba menjawab 2 tersisa ya dari nature based tourism dan geotourism. Oke teman-teman, itu respon dari kawan-kawan kalian. Terima kasih sekali, saya sangat mengapresiasi. Setidaknya ada diskusi yang hidup meskipun kita menjalankan perkuliahan ini secara online. Saya tidak akan masuk ke definisinya karena definisinya akan saya jelaskan di akhir. Tapi dari sekian bentuk jenis tipologi ini, satu hal yang ingin saya tekankan adalah semuanya memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap alam, lingkungan, ekologi, sumber daya, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mendasari lahirnya tipologi-tipologi ini. Jadi kalau teman-teman nanti suatu nanti akan menjadi profesional, mungkin akan menjadi menteri, akan menjadi pejabat, akan menjadi dosen, akan menjadi entrepreneur, businessman, dan lain sebagainya yang relate dengan tourism industry, teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan, oh kenapa sih nature based tourism? Oh ya karena dia basisnya sumber daya alam. Kenapa ekoturism? Ya yang ekological. Kenapa geo? Ya itu karena berhubungan dengan kebumian, dan kenapa responsible ya untuk memberikan satu kepedulian lebih terhadap alam. Tapi setelah ini akan kita coba telusuri bersama-sama bedanya di mana sih, ciri khasnya ada di mana sih, sehingga itu membedakan mungkin dengan tipologi lain, mungkin macam community based tourism, cultural tourism, slow
tourism, dan lain sebagainya. Oke, saya coba melanjutkan secara lebih umum dulu ya, in general dulu. Pariwisata dan lingkungan. Ya, pariwisata sangat bergantung pada lingkungan karena lingkungan itu adalah elemen penting dari kegiatan wisata. Di mana wisatawan mencari lingkungan yang menarik atau berbeda dari lingkungan mereka sehari-hari, itu jelas. Saya tinggal di kampung A. Kalau main ke tetangga saya namanya bukan berwisata, itu namanya silaturahmi. Itu kan hal yang sudah teman-teman pahami. Meskipun secara definisi ada perdebatan sampai hari ini, kalau kita mengacu misalnya pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 yang terbaru tentang kepariwisataan, kita kan baru punya undang-undang itu tahun 1990, kemudian vakum sekian puluh tahun, hampir 20 tahun baru kita punya undang-undang lagi yang relate dengan tourism, itu nomor 10 tahun 2009, itu mengatakan kalau berwisata itu lebih dari 1 kali 24 jam, dia perjalanannya lebih dari 100 km, tetapi menginapnya tidak lebih dari 1 tahun. Karena kalau dia lebih dari 1 tahun itu sudah dianggap bermigrasi. Itu versi undang-undang kita. Tapi kalau secara literatur banyak sekali ininya definisinya. Bahkan orang melakukan konferensi di kota lain itu juga dianggap sebagai wisata karena itu masuk atau wisata pendidikan atau edukasi. Atau mungkin ketika seseorang rapat di kota sebelah itu juga sudah dianggap berwisata karena itu tergolong sebagai bisnis meeting dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan, pariwisata adalah kegiatan yang membutuhkan sumber daya yang besar. Pengembangan pariwisata jelas menghabiskan sumber daya, tapi di satu sisi juga menghasilkan limbah dan membutuhkan pembangunan infrastruktur. So, ini yang menjadi dasar kenapa kemudian pariwisata berhubungan dengan lingkungan. Hal ini terkadang secara tak terhindarkan berkontribusi pada pengurangan, degradasi, atau perusakan lingkungan pariwisata. Itu sudah jelas, teman-teman. Ini kita baca dalam logika kausalitas, dalam logika sebab akibat seperti itu. Ketika di satu lokasi, misalnya itu area yang masih murni, belum terjamah, tapi kemudian aktivitas akan ada degradasi atau kemungkinan kerusakan lingkungan yang terjadi. Itu menurut Richard Chapley. Lalu kemudian ini yang bisa menjadi catatan, ini saya agak dalam mungkin teman-teman. Jika nanti bingung silahkan ditanya ke saya. Jadi tourist experiences of destination environments. Jadi pengalaman wisatawan terhadap lingkungan destinasi wisata itu ada 4 macam. Jadi lingkungan itu bisa berperan ke dalam 4 hal untuk membangun pengalaman wisatawan. Pertama, environment as setting for action, jelas. Ini lebih ke peran fungsional ya, functional role, support specific activities. Ini sudah teman-teman bisa membayangkan. Di bumi ini ya, saya berbicara di bumi ini, tidak ada satu destinasi wisata pun yang tidak memiliki titik koordinat. Kalau ada yang tidak sepakat dengan saya, silahkan sebutkan mana tempat wisata di bumi ini yang tidak memiliki titik koordinat secara geografis. Entah dia di Southern Hemisphere, di selatan Khatulistiwa, atau di Northern Hemisphere, atau mungkin bagian ekuator. Sampai di samudra paling ujung pun dia tetap akan memiliki koordinat. Sampai dia mau masuk wisata diving sedalam lebih dari berapa puluh meter pun dia tetap akan memiliki koordinat. Maka dari itu lingkungan berperan sebagai latar tempat setting dari aktivitas wisata dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, environment as a social system. Jadi ini lingkungan memiliki peran interaktif. A place for social interaction. Jadi hubungan kita sudah tidak bisa lagi mendikotomikan. Mendikotomikan itu memisahkan secara radikal, secara ekstrim
lingkungan dan sosial. Yang lingkungan dan yang sosial itu saling berkelindan, saling berinteraksi membentuk satu hubungan yang sifatnya relasional. Jadi yang lingkungan ada itu karena yang sosial dan yang sosial ada itu karena lingkungan. Pun sama halnya dengan pariwisata ya, pariwisata itu ada karena lingkungan. Lingkungan yang kemudian dikonstruksikan oleh sistem sosial dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat kita tidak bisa hanya membahas, hanya membicarakan, mendiskusikan mengenai aspek lingkungannya tok tanpa aspek sosialnya, itu juga tidak mungkin. Ini yang kedua, environment as a social system. Kemudian yang environment as emotional territory. Jadi ini perannya lebih kepada peran emosional. Jadi dia evokes feelings of pride. Nah, dia membangkitkan, membangun, mendorong, membangkitkan rasa kecintaan, rasa kebanggaan, dan wonderment, takjub, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh, misalnya saya menggunakan Iswan, saya gunakan Iswan berkunjung ke Bali. Lalu Iswan mengidentifikasi Bali itu berbeda dengan kampung halamannya. Itu muncul akibat Iswan sudah memiliki keterikatan dengan kampung halamannya. Bahwa kampung halamanku itu bentuknya seperti ini loh. Secara landscape seperti ini, jalan-jalannya seperti ini, infrastrukturnya seperti ini, hubungan antar masyarakat di situ yang diakomodir oleh lingkungan itu seperti apa. Iswan sudah memiliki gambaran. Jadi dia sudah memiliki emosi, sudah memiliki sensasi dari lingkungan yang menjadi tempat dia tinggal. Lalu kemudian dia datang ke Bali, oh ternyata Bali berbeda jauh. Bali seperti ini, dia lekat dengan kultur Hindunya, dia lekat dengan bangunan-bangunan suci dalam bentuk puranya, lalu kemudian jalan-jalannya seperti itu, environment-nya seperti itu. Teman-teman sudah pernah dapat materi soal tourism system belum ya, teman-teman ya? Sudah, Mas. Sudah ya? Halo? Iya, sudah, Mas. Di mata kuliahnya Bu Intan, pengantar ilmu pariwisata. Itu. Terima kasih kalau Bu Intan ternyata sudah punya. Nah, itu kan ada tourist destination dan ada tourist generating region. Kenapa tourist destination itu bisa kita identifikasi berbeda? Karena kita sudah memiliki emotional territory terhadap tourist generating region, terhadap daerah asal kita. Lingkungan memiliki peran di situ. Kemudian yang keempat adalah environment as self. Ya, ini lebih ke peran identitas ya. Becomes part of self. Jadi lingkungan itu bukan lagi berada di luar manusia, tapi lingkungan itu bersatu menjadi aspek ideologis. Levelnya sudah sampai di ranah-ranah situ. Jadi ketika kita berada dalam satu destinasi wisata tertentu, kita berkunjung ke satu destinasi wisata tertentu, kadang kita melihat, oh, ini tempatnya kok bisa seperti ini ya. Ini kok dibangunnya seperti ini, ditatanya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, itu karena yang lingkungan itu kadang juga menjadi manifestasi dari yang ideologis. Kenapa kemudian di Jogja itu bentuknya seperti itu? Ya itu karena mungkin ideologisnya dia lekat dengan kultur Jawa dan lain sebagainya. Kenapa di Bali seperti itu? Kenapa di Papua seperti itu, Sumatera atau bahkan mungkin di luar negeri seperti itu? Yaitu karena sudah dibangun dengan atas dasar manifestasi ideologis itu tadi. Tapi di satu sisi ya seperti yang tadi saya sebutkan, pariwisata memiliki dampak terhadap lingkungan, jelas itu. Kalau secara perjalanan, jelas dampak yang dihasilkan adalah polusi.
dari transportasi, ya ini lebih ke emisi karbon bisa dihitung, kemudian polusi suara, kebisingan, noise, kemudian kerusakan lingkungan karena aktivitas transportasi dan pembangunan infrastruktur transportasi. Ya ini jelas. Mungkin dibangun bandara, dibangun pelabuhan, terminal, stasiun, railway, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dampak aktivitas di destinasi wisata, ya ini ada limbah, polusi, berkurangnya sumber daya lingkungan, kerusakan lingkungan karena pembangunan infrastruktur, perubahan fungsi lahan, rusak atau berubahnya lanskap alam, kepadatan di destinasi wisata, dan lain sebagainya. Dampak-dampak seperti itu yang umum sekali ditemui di banyak tempat akibat aktivitas wisata. Nah, keberlanjutan lingkungan menjadi penting, kenapa? Karena untuk mengoptimalkan potensi pengembangan pariwisata, ya prasyaratnya adalah keberlanjutan lingkungan. Bayangkan kalau lingkungannya tidak berlanjut, wisatawan di situ butuh air, dari mana airnya akan diambil. Kalau lingkungannya tidak berlanjut, di situ tidak tumbuh berbagai komoditas yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan, sama saja nanti pengelola destinasi harus membeli itu dari luar kawasan, ya artinya akan terjadi leakage atau kebocoran secara ekonomi. Sama saja kelihatannya untungnya besar, tapi di satu sisi terjadi kebocoran. Lalu keberlanjutan lingkungan adalah variabel kunci bagi daya saing destinasi wisata atau competitiveness dari satu destinasi wisata jangka panjang, dalam jangka waktu yang panjang, atau untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Tanpa adanya keberlanjutan lingkungan, yang terancam itu bukan wisatawan ya teman-teman, yang terancam itu masyarakat lokalnya. Yaitu yang kemudian, kalau bagi saya ya, kita yang belajar pariwisata harus memiliki pertimbangan moral itu, harus memiliki moral kompas itu. Satu destinasi wisata sah-sah saja dikembangkan menjadi destinasi wisata. Ketika itu nanti tutup atau itu mengalami kerusakan, yang terancam itu bukan wisatawannya, karena wisatawan akan pulang ke rumahnya masing-masing, ke tourist generating region itu tadi. Tapi yang terancam adalah kualitas hidup masyarakat lokal. So, dari situ keberlanjutan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. And then kita masuk ke alternative tourism. Kalau menurut David Weaver, wisata alternatif ini mencakup produk dan aktivitas yang dianggap lebih sesuai daripada pariwisata massal konvensional. Ya, ini kayak artikel yang teman-teman bahas kemarin. Jadi masih dalam pola pikir begitu mendikotomikan secara ekstrim, bahwa yang massal, yang alternatif itu sangat-sangat berbeda ruang. Lalu wisata alternatif adalah bentuk pariwisata yang selaras dengan nilai alam, sosial, dan komunitas, dan yang memungkinkan tuan rumah dan tamu menikmati interaksi yang positif dan berharga serta berbagi pengalaman. Seiring berjalannya waktu, alternatif tourism memiliki ambiguitas dan terkadang disamakan dengan konsep pariwisata yang semakin berkembang, seperti pariwisata berkelanjutan dan ekowisata. Nah, ini nanti akan kita bahas di akhir, bedanya di mana sih tourism dan lain sebagainya. Tapi kalau secara pribadi memang alternatif tourism itu secara historis hari ini sudah jarang sekali dibahas sebagai satu jenis konsep yang berbeda dari sustainable tourism, ecotourism, dan nature based tourism sebagainya. Tapi dia ya sudah menjadi satu kesatuan bahwa ecotourism itu adalah alternatif tourism. Nature based tourism yang responsibel itu juga alternatif. Seperti itu. Kemudian prinsip wisata alternatif, yakni pembangunan berskala kecil, meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif, kemudian memaksimalkan keterkaitan dengan sektor lain dalam ekonomi lokal, jadi supply chain-nya itu dihubungkan, mengurangi ketergantungan pada barang jasa atau impor. Ini jelas untuk menutupi leakage. Kemudian penyimpanan sebagian besar pengeluaran ekonomi dari pariwisata oleh masyarakat lokal,
pembagian kekuasaan yang ditekankan kepada lokalitas dan keterlibatan masyarakat lokal, artinya lebih memberikan kewenangan terhadap otoritas lokal untuk ikut campur, ikut serta, terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Lalu kecepatan pembangunan diarahkan dan dikendalikan oleh masyarakat lokal, bukan oleh pengaruh eksternal. Jadi prinsip wisata alternatif seperti itu. Ini sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan nanti ekoturism, community based tourism, dan lain sebagainya. Hanya itu tadi, ketertarikan dan kepeduliannya itu akan memiliki kecenderungan yang sedikit berbeda. Tipe wisata alternatif oleh Wever itu digambarkan ke dalam segitiga seperti ini, teman-teman. Ada 3 orientasi utama. Yang pertama itu adalah accommodation orientation, kemudian motivation or market orientation, dan yang ketiga adalah attraction orientation. Jadi accommodation, attraction, and motivation or market. Jadi orientasinya terbagi itu. Pertama yang berorientasi pada akomodasi, kedua yang berorientasi terhadap atraksi, dan yang ketiga yang berorientasi terhadap motivasi. Dan itu pun akhirnya kita bisa melihat kalau yang berorientasi pada akomodasi itu wisata alternatifnya seperti apa sih? Oh, dia lebih ke guest house, homestay, kemudian alternatif cruises and tall ships, kemudian freighters, dan lain sebagainya. Lalu kalau yang orientasinya terhadap atraksi itu lebih ke urban heritage tourism, historical reenactment. Kemudian kalau yang orientasinya motivasi itu lebih ke feminist travel, education tourism, volunteer tourism, dan lain sebagainya. Yang dia lebih merepresentasikan motif personal secara ideologis. Kalau sudah ngomongin feminist travel, education tourism, volunteer tourism itu kan niche market ya, pasar yang sangat khusus karena motivasinya sudah sangat personal. Itu untuk tipe wisata alternatif. Kemudian nature based tourism ini tadi sudah dibahas, ya intinya dia berbasis pada alam yang secara luas meliputi konsep seperti ekowisata, wisata petualangan, wisata alam, serta juga termasuk konsumsi terhadap sumber daya, perlindungan alam, dan juga budaya. Motivasinya adalah untuk kembali ke alam atau mengapresiasi lingkungan alam. Mohon maaf saya typo, itu harusnya Goldner and Ritchie, Richard Goldner and C.R. Brand Ritchie tahun 2009 menulis soal itu. Nah, kalau digambarkan seperti ini teman-teman. Jadi semuanya itu sebenarnya saling terkait karena bedanya juga sangat tipis, tetapi kemudian batasan pendefinisiannya itu memiliki kekhususan. Teman-teman bisa melihat pariwisata berkelanjutan itu yang garis merah itu teman-teman. Itu memiliki kekhususan ruang lingkup yang lebih luas daripada ekowisata atau wisata alam liar. Nah, wisata alam itu juga memiliki karakteristik yang lebih luas secara kekhususan konseptual definisi dengan ekowisata dan juga wisata alam liar. Jadi teman-teman dengan melihat skema ini semoga bisa membayangkan, oh ternyata kalau nature based tourism itu tuh skupnya lebih besar daripada ekoturism, berarti ekoturism ada di dalamnya budaya apa sih? Oh ternyata kalau nature based tourism seperti ini, kalau ekoturism nanti punya prinsip-prinsip yang lebih detail, kira-kira seperti itu. Nah, motivasi wisata berbasis alam ini menurut Low and Deng 2006, saya yakin yang terbaru akan sangat berbeda. Itu ada 4 faktor yang mendorong motivasi wisata berbasis alam. Pertama itu adalah novelty, self-development. Jadi ini lebih ke experiencing new different things, introspection, experiencing excitement, meeting new and interesting people, developing skills and abilities. Jadi lebih ke novelty, self, diri, dan pengembangan.
Lalu yang kedua adalah return to nature. Ini lebih ke ya viewing scenery, biasa, experiencing tranquility, to be carefree, return to nature jelas. Yang ketiga adalah knowledge and fitness. Nah ini yang mungkin hari ini sedang digemari, apalagi di waktu-waktu pandemi ya, kecenderungan orang untuk mendatangi tempat-tempat wisata alam bersifat outdoor itu semakin masif, yaitu keeping physical fit, kemudian learn more about nature. Jadi belajar lebih tentang alam dan ya pertama membuat fisik tetap sehat. Kemudian faktor yang keempat itu adalah escape. Ya, escape ini banyak sekali menjadi motivasi. Pertama adalah being away from the crowds and noise, kemudian relaxation jelas, enhancing family and friend affinity. Jadi empat faktor ini menjadi faktor yang memotivasi aktivitas wisata berbasis alam. Lalu yang berikutnya adalah ekowisata atau ekoturism. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan teman-teman sebelum saya lanjut. Adakah pertanyaan? Suara saya terdengar? Tidak ya? Cek. Halo, suara saya terdengar ya teman-teman ya? Terdengar, Mas. Oke. Saya khawatir tiba-tiba sinyal saya putus. Kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaan, saya lanjutkan. Berikutnya adalah ekowisata. Yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Delvian kalau tidak salah, intinya tidak jauh berbeda. Ekowisata memiliki kecenderungan sebagai kegiatan pariwisata berbasis alam yang mendorong kegiatan yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial, dan mendorong lahirnya apresiasi terhadap lingkungan serta orang lain dan komunitas setempat. Ekowisata ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan konservasi kekayaan ekologi yang sejauh ini masih menjadi dua hal yang saling kontradiktif dan berlawanan. Jadi pembangunan dan konservasi ekologi itu dua hal yang beda jalur, satu ke mana, saling tarik menarik seperti itu. Wisata berusaha untuk menjadi jembatan atas permasalahan tersebut dalam konteks wisata ya. Ini prinsip-prinsip ekowisata beserta tujuannya. Nanti silahkan teman-teman bisa baca lebih lanjut. Saya akan share materinya di Google Classroom. Kemudian secara kriteria kalau menurut Demir atau dan Drum and More tahun 2005 itu ada 5 kriteria ekowisata, mulai dari natural structure and geographical location, physical structure, economic structure, socio-cultural structure, and management structure. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena teman-teman sampai di semester sekian akan mendapatkan mata kuliah tentang ekowisata. Jadi ini sifatnya hanya permukaan saja, bahwa ekowisata itu menjadi salah satu turunan, jika tidak bisa dikatakan, hal yang beririsan atau konsep wisata yang beririsan dengan sustainable tourism. Kemudian geotourism atau geowisata adalah satu bentuk wisata kawasan alam yang secara khusus berfokus pada geologi dan lanskap alam, jelas geo kan. Geotourism. Jenis wisata ini mempromosikan pariwisata ke geosite dan konservasi keragaman geologi
melalui apresiasi dan pembelajaran serta pemahaman tentang ilmu bumi. Ini menurut David Newsom and Rosca Dowling tahun 2010. Jadi geowisata ini daya tarik utamanya itu adalah hal yang berhubungan dengan geologi, lanskap alam, ilmu kebumian, dan mengandung apresiasi serta pembelajaran untuk mengetahui hal-hal tersebut. Prinsip geowisata antara lain adalah berbasis geologi, edukasi lingkungan, menghasilkan kepuasan wisatawan atau tourist satisfaction, berkelanjutan, dan bermanfaat secara lokal. Ini jelas menjadi prinsip. Lalu yang selanjutnya adalah responsible tourism. Responsible tourism ini sifatnya dia agak-agak abu-abu juga, teman-teman. Karena responsible tourism ini kalau didefinisikan ya sebagai dasar dari strategi pengelolaan yang penuh pertimbangan dengan kolaborasi antar sektor swasta dan publik untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi responsible tourism itu lebih berada di wilayah how to create a strong commitment between or among various stakeholders, kira-kira seperti itulah. Tapi bagaimana kemudian kita dapat membuat, menyusun, meng-create, menciptakan komitmen bersama yang lebih appropriate, lebih sesuai untuk mengelola pariwisata agar dampaknya itu terminimalisir. Kira-kira pemahaman mengenai responsible tourism seperti itu. Selanjutnya, responsible tourism merupakan inisiatif pariwisata untuk mencapai peluang bisnis pariwisata yang baik melalui peningkatan pengalaman liburan, sama saja tourist satisfaction, tourist experience, kemudian kualitas hidup penduduk lokal, manfaat sosial ekonomi, dan perlindungan sumber daya alam di destinasi pariwisata. Ini menurut Anna Spenceley. Nah, prinsip-prinsip responsible tourism itu pertama perlindungan lingkungan, flora, fauna, dan lanskap alam. Kemudian menghormati budaya lokal, tradisi, agama, dan warisan budaya buatan. Manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, ini juga mirip dengan ekowisata. Konservasi sumber daya alam, jelas minimalkan polusi yang disebabkan oleh kebisingan, pembuangan limbah, dan kemacetan. Mungkin yang menjadi titik tekan ada di sini, teman-teman. Bedanya apa sih menurut Mihalik tahun 2020? Kalau sustainable tourism itu konsep pilar center, jadi dia lebih konseptual sifatnya. Tapi kalau responsible tourism itu dia more practical, konsep implementation center. Makanya rasionalnya juga berbeda. Kalau sustainable tourism itu idea of sustainable tourism, jadi dia lebih ke notion, lebih ke gagasan gitu. Tapi kalau responsible tourism itu making tourism sustainable. Jadi dia lebih ke basis praktikalnya, basis praktis, basis prakteknya. Gimana sih membuat pariwisata itu lebih berkelanjutan, maka dari itu ya ayo kita harus lebih bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Theoretical practical, kalau sustainable tourism itu fokus on understanding sustainability, memahami keberlanjutan. Tapi kalau responsible tourism fokus on sustainability implementation. Jadi dia lebih ke implementasi keberlanjutannya, bukan memahami saja keberlanjutannya. Dan seterusnya teman-teman bisa membaca nanti lebih jauh terkait dengan ini. So, itu yang menjadi materi kita pada siang ini. Silahkan pertanyaan sampai sini.
Silakan. Oke, izin bertanya Mas, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Mas Iswan. Terdengar. Boleh kembali ke slide responsible tourism nggak Mas? Oke. Yang mana? Ini atau Yang sebelumnya? Oke, bukan Mas, yang ini? ada tadi yang perlindungan hewan flora fauna ya. Oke. Ya. Seperti yang kita ketahui kan Mas, dewasa ini tuh sekarang kayak lingkungan dari flora fauna itu kayak keanekaragaman hayati itu udah dijadiin sebagai atraksi wisata, udah dijual sebagai atraksi wisata. Bahkan ada kayak beberapa hewan seperti di Afrika itu kayak singanya itu emang dibesarkan tujuannya itu untuk pariwisata gitu. Kayak merubah tempat habitat aslinya dari hewan-hewan yang seharusnya berada jauh dari tempat manusia, malah ditempatkan pada suatu lingkungan yang dekat dengan manusia, sering berinteraksi dengan manusia, bahkan kadangkala sering terjadi wisatawan itu misalnya memeluk dari hewan-hewan buas tersebut, misalnya singa, gajah, ataupun sebagainya. Nah, pada prinsip-prinsip wisata seperti ini, kayak kebun binatang gitu, apakah bisa disebut sebagai atraksi wisata yang tidak bertanggung jawab, Mas, atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Iswan, pertanyaan yang mind blowing dan provokatif kalau bagi saya. No offense, tapi itu pertanyaan yang bagus menurut saya, Wan. Ya benar, banyak kemudian tempat-tempat wisata, jangankan di Afrika, jauh sekali kita. Beberapa wilayah di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara, Thailand misalnya itu kan gajah juga sudah dimanfaatkan sebagai komponen penyusun daya tarik wisata dari aktivitas tertentu. Kemudian apa tadi contohnya kebun binatang, zoo dan sebagainya. Bahkan amusement park, kalau teman-teman ke SeaWorld, ke Ancol gitu misalnya, itu kan juga apa hewan-hewan yang mungkin sengaja dipelihara, di karantina untuk kemudian menjadi daya tarik wisata. Itu bagi saya kalau kita membacanya secara radikal, memang hal tersebut tidak mencerminkan satu yang responsibel. Karena apa ya? Karena balik lagi ya, hewan itu memiliki habitatnya sendiri, habitat alaminya sendiri, kemudian dia memiliki insting untuk menjadi creature, menjadi merefleksikan dirinya sendiri di habitat alaminya, tapi kemudian karena dipelihara, dikarantina, dimasukkan ke dalam sangka, akhirnya insting tersebut sudah tidak lagi muncul dan lain sebagainya. Nah, ada satu yang menarik, tulisan dari Profesor Rosalind Davy. Dia menulis buku judulnya Ecotourism: A Trip Too Far. Jadi ekoturism, tapi dia kasih subjudulnya itu A Trip Too Far, sebuah perjalanan yang terlalu jauh, seperti itu. Jadi misalnya dirimu tanyakan tadi, Wan, itu tidak muncul 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu, tapi itu sudah muncul sejak zaman kolonialisme. Sejak zaman kolonialisme itu ya sejak zaman penjajahan, sejak zaman jauh sebelum Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya. Itu bangsa Eropa, penjelajah, explorer, itu sudah coba untuk mengambil seperti itu, mengambil berbagai hewan-hewan itu tadi untuk kemudian dibawa ke tempat mereka, karena mungkin di tempat mereka itu tidak ada, kemudian dipertontonkan dalam bentuk sirkus dan lain sebagainya. Agar apa? Kalau di tulisan itu Prof. Rosalind Davy menuliskan untuk menikmati yang eksotis. Kenapa sih kemudian kita
pengen sekali melihat macan. Apakah dengan melihat macan kita akan menjadi seorang manusia atau pribadi yang kuat dan lain sebagainya? Ternyata kebutuhannya itu adalah untuk menikmati eksotisme. Di satu sisi klaimnya juga di situ menjadi tempat pembelajaran seperti itu. Walaupun saya tidak terlalu sepakat kalau tempat pembelajaran ya otomatis itu kalangan terbatas, bukan untuk umum. Teman-teman kalau nanti ada waktu silahkan lihat film dokumenter, saya lupa itu bercerita tentang seekor dolphin, seekor lumba-lumba di salah satu apa itu namanya sirkus ya, Disney. Di Disney dia menceritakan lumba-lumba itu didatangkan dari mana dan lain sebagainya. Nanti kalau ada waktu bisa mencari film dokumenter itu, saya lupa judulnya. Kalau bagi saya, kalau kita membacanya secara ekstrim ya itu tidak responsibel, tapi kemudian hal tersebut tidak berada dalam satu koridor yang absolut begitu kan. Bukan jawaban yang final juga, masih sifatnya debatable. Kira-kira seperti itu, Iswan. Cek ulang suaranya. Oke, Iswan, terima kasih sekali. Ada lagi teman-teman yang ingin menanyakan satu dan lain hal, atau mungkin berstatement terhadap materi kali ini, pembahasan kita pada siang hari ini, saya terbang seluas-luasnya kepada teman-teman semua. Silakan. Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup itu teman-teman kuliah pengganti pada siang hari ini. Terima kasih sekali atas waktu dan kesediaannya. Maaf sekali lagi saya Selasa kemarin tidak bisa mengisi kelas, tapi insya Allah nanti Selasa minggu depan secara link saya bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Sebagai karena kemarin teman-teman belum pernah ada tugas individu, kali ini akan memberikan tugas individu dalam bentuk mereview artikel, tapi kemudian teman-teman akan menuliskan hasil reviewnya itu mungkin 2-3 halaman, tidak usah terlalu panjang. Ini mereview bukan untuk melakukan bukan untuk meringkas seperti itu, tapi mereview artikel. Akan saya kirimkan di grup WhatsApp artikelnya, silakan di review. Kemudian untuk hasil reviewnya nanti diunggah di Google Classroom. Saya akan assignment room-nya di Google Classroom seperti itu. Jadi nanti teman-teman silakan untuk mengunggah tugasnya di situ. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Mohon maaf juga tadi agak terlambat karena ada kesalahan teknis. Sehat-sehat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di Selasa nanti. Hopefully kita bisa bertemu dengan baik dalam kondisi
sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.